Jadi level of happiness-nya nanti rendah dia. Lalu apa yang terjadi kalau level happiness rendah? Yang mesti kita hati-hati adalah ketika kita ingin memproyeksikan cita-cita yang tidak tercapai dalam kehidupan kita ke anak kita. Misalnya, saya dulu pengen jadi dokter, tapi nggak bisa. Wah, maka saya paksa anak saya untuk harus mau jadi dokter. Wah, itu jadi saya pengen jadi misalnya pilot, dulu nggak bisa. Wah, maka anak itu ya dipaksa untuk mengikuti kemauan kita supaya sepertinya ya cita-cita kita yang tidak tersampai itu lalu bisa diwujudkan sama anak. Itu mesti kita hati-hati. Yang kedua, tuntutan di masyarakat yang tidak perlu kita ikuti. Contoh ya, karena anak temennya itu dari pagi sekolah, lalu sore Senin les apa, Selasa les apa, wah semua di les ya. Les yang tentang akademisnya, les musiknya, les berenangnya, les bahasanya, les macam-macam. Maka anak kita harus sama-sama itu. Oh, itu kasihan. Sekedar kita pengen dilihat bahwa kita bisa melakukan seperti orang lain lakukan, itu bahaya juga. Jadi jangan kita lalu melakukan hal-hal yang akhirnya anak-anak melakukan dengan apa ya, dengan berat hati ya, bukan, akhirnya proses belajar tidak menjadi lagi kebutuhan fun. Proses belajar menjadi tekanan buat mereka. Itu yang kita mesti waspadai. Jadi ada berbagai macam ya. Jadi ada anak-anak yang kemudian akhirnya menjadi anak-anak yang memang punya skill yang banyak, tapi tingkat kebahagiaannya rendah. Nah, kita mesti hati-hati dengan itu. Jadi mari kita mulai melihat bahwa ada anak-anak yang punya sepertinya pencapaian akademisnya tinggi luar biasa gitu ya. Lalu punya skill yang banyak gitu ya. Tapi kok anak itu menjadi cenderung pendiam gitu ya. Itu kita mesti hati-hati. Atau juga kita menciptakan anak-anak yang akhirnya menjadi perfeksionis. Wah, akhirnya apa ya? Jadi dia harus terus mempertahankan levelnya itu ya. Sehingga ketika dia jatuh sedikit aja muncul depresi yang dengan mudah. Ini mesti kita hati-hati juga. Jadi level of happiness-nya nanti rendah dia. Lalu apa yang terjadi kalau level happiness rendah? Cara dia bergaulnya juga jadi susah nanti. Banyak orang tua ketika anaknya kecil itu pokoknya nggak boleh bergaul, belajar sama itu. Nah begitu dia sudah dewasa, usia udah misalnya anak-anak temennya sudah mulai punya pacar, mulai resah dia. Wah, anak saya kok nggak pacaran ya, dulu waktu kecil nggak boleh main, nggak boleh apa, nggak punya skill dia, social skillnya nggak ada dia. Itu yang kita mesti hati-hati, bahwa ada dampaknya pada kehidupan anak itu. Dari segi misalnya ya, bagaimana dia mulai melihat dunia sekelilingnya, ya, dan bagaimana dia melihat dirinya, terutama itu yang kita mesti hati-hati lah, bagaimana dia melihat dirinya. Apakah dia berbahagia nggak sih menjadi seperti dia sekarang ini? Saksikan terus Tanam Benih dengan video-videonya, dengan pengajaran-pengajarannya yang bisa menjadi sumber yang berguna bagi kita semua sebagai orang tua di tengah kehidupan yang tidak mudah ini.